حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad rasulillahi wa khalilillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah. Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Mengawali tahun ini 1447, kita masih ada. Kita kemarin masih bisa melaksanakan sholat maghrib, juga sholat isya, dan pagi tadi kita melaksanakan sholat subuh. Saat ini kita bisa hadir di salah satu rumah Allah ketika ada seruan muadzin yang merupakan panggilan yang luar biasa. Kita tinggalkan dari masing-masing tempat kita berada menuju tempat yang sangat kita hormati, sangat kita muliakan, dalam rangka kita mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di tahun lalu mendapatkan pembalasan yang setimpal dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan di tahun ini Allah membuka selebar-lebarnya untuk kita kesempatan agar kita bisa beramal soleh, beribadah yang banyak, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dan keberuntungan berpihak pada kita. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salawatullahi wa salamu alaihi. Mudah-mudahan beliau dan sekeluarga yang beriman serta para sahabat mendapatkan salawat, salam dan berkah dari Allah, dan kita terus berusaha untuk mengikuti jalan mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ikhlas, agar Allah juga memberikan kepada kita keselamatan dan keridhoannya, dan kelak kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, sekaligus menjadi makmum beliau masuk ke dalam surga. Amin ya mujibas sa'ilin. Di mimbar yang mulia ini, tidak lupa selaku khatib kami berwasiat, marilah senantiasa kita bertakwa dan semakin meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah. Dengan takwa yang sebenarnya kita menjalankan perintah, kita juga harus meninggalkan larangan, dan perintah serta larangan diketahui dari dalil, yaitu ayat-ayat suci yang telah diturunkan oleh Allah pada Al-Quran. Demikian pula hadis-hadis Nabi yang terakomodir dalam sunnah beliau. Dua ini marilah kita pegang dengan sepenuh hati, kita amalkan sekuat tenaga dengan penuh legowo, agar keberuntungan, kebaikan, dan bahkan surga kelak menjadi milik kita, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu ayatnya dalam surat Maryam, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya.
itulah surga yang benar-benar bakal kami wariskan kelak hanya untuk hamba-hamba kami yang bertakwa saja. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu untuk kita sadari bahwasannya kita divonis mati oleh Allah. Kita adalah manusia yang merupakan salah satu dari jenis makhluknya yang banyak, yang Allah berfirman dalam 3 tempat pada ayat suci Al-Quran, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Yang pertama disebutkan pada surat Ali Imran, yang kedua disebutkan pada surat Al-Anbiya, dan yang ketiga disebutkan pada surat Al-Ankabut. Ketika kematian itu adalah kepastian, cepat atau lambat, kapanpun kita akan dijumpai kematian. Ketika dulu orang-orang menghindari kematian, tidak terkecuali zaman ini, zaman sekarang. Namun Al-Quran sekali lagi menyampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Jumu'ah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Nabi, sampaikanlah kepada orang-orang, sejatinya kematian yang selama ini kalian jauhi, kalian hindari, pasti bakal mendatangi kalian. Bahkan bagaimanapun keadaannya, kematian itu pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah pada ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa, Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, mati pasti akan datang. Walaupun sekalipun kalian berada di balik benteng yang sangat kokoh, dalam kondisi yang tidak bisa ditembus oleh musuh, dalam usia yang masih muda, dalam kesehatan yang masih sangat stabil luar biasa, dalam keadaan kita sehat walafiat dan seterusnya, tapi yang namanya mati pasti akan datang. Kematian itu kalau sudah ajalnya tiba, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengundurkan atau mengakhirkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kematian disampaikan oleh Allah dalam banyak sekali firman-Nya, maka kita sebagai seorang hamba orang Islam yang bijak harus senantiasa mempersiapkan diri sebagai langkah kita yang paling cerdas. Karena Nabi SAW, beliau dulu adalah orang nomor 1 sampai dengan akhir zaman. Beliau juga mengalami kematian. Tatkala sebelum wafat dalam sakit yang lamanya 13 hari, beliau dilanda demam yang begitu hebat, dalam keadaan menggigil, badannya greges luar biasa. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, berulang kali Nabi pingsan di saat siuman. Beliau menyampaikan, La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali hanyalah Allah. Sejatinya pada mati itu ada potongan-potongan sekarat, yaitu rasa sakit yang sangat hebat. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah wafat, dan wafatnya akan diikuti oleh umatnya. Kita pun suatu saat akan meninggal dunia. Maka persiapan yang harus kita lakukan, jalan terbaik yang harus kita ambil, dan langkah yang betul-betul cerdas yang harus kita miliki. Maka dalam rangka mempersiapkan mati, karena kita tidak bisa mengelak daripada mati, semuanya kita bakal mati. Yang pertama, ulama-ulama memberikan wejangan serta nasihat kepada kita kaum muslimin, yaitu al-iktsar min dzikril maut. Marilah kita perbanyak mengingat serta mengingat mati itu sendiri. Mengingat mati merupakan sebuah ibadah. Ketika Nabi, beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian tentang sesuatu yang bisa menghancurkan atau bisa memporak-porandakan kelezatan. Tiada lain adalah kematian itu sendiri. Sehingga semakin kita sering ingat mati, semakin banyak kita ingat mati, maka semakin dekat kita kepada Allah, semakin semangat kita dalam beramal. Pendeknya, kalau kita saat ini banyak ingat mati, nanti sholat Jumat berjamaah 2 rakaat yang dipimpin oleh imam, kita akan lebih khusyuk daripada sebelumnya. Maka ingat mati itu adalah ibadah, sehingga ingat mati itu berpahala.
Orang yang takut mati masih lumrah manusiawi karena mungkin belum siap dan masih punya banyak tugas dan kewajiban. Tapi kalau sampai seorang hamba lalai daripada mati karena dunia yang selalu berada di hatinya dan dia menolak kedatangan kematian, ini sungguh sangat disayangkan. Iya dan billah min syarri dzalik. Selanjutnya yang kedua, wasiat ulama agar kita bisa mengambil langkah yang baik dalam rangka menghadapi kematian. Selain banyak-banyak kita mengingat mati, yang keduanya adalah kita mengambil istiqdad, yaitu persiapan yang betul-betul matang, dan ini adalah langkah yang sangat cerdas. Persiapan kita karena mati, seorang tidak bisa lagi beribadah. Mumpung selagi masih hidup kita beribadah dengan sebaik dan sebanyak-banyaknya. Ketika nanti mati kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita punya ilmu, marilah kita ajarkan. Kalau kita punya harta, sebagiannya kita belanjakan untuk agama. Kalau kita punya waktu, marilah kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan seterusnya. Nabi ditanya oleh sahabat, disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Ibnu Majah menampilkan sebuah hadis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang Islam yang paling afdal? Rasul menjawab, Rasul bersabda, ahsanuhum khuluqa, dia yang akhlaknya paling mulia atau budi pekertinya paling luhur. Kemudian beliau ditanya, siapa lagi ya Rasul orang Islam yang paling cerdas? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, dia yang paling sering mengingat mati. Asanuhum lima ba'dahu istiqdadan, ulaikal akyas, sehingga dengan itu dia akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dialah atau merekalah orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan dua langkah ini selalu hadir dalam hidup kita. Dalam setiap nafas, gerak, langkah dan ucap kita. Kita dipermudah oleh Allah untuk ingat mati serta mencari bekal yang terbaik yang kita gunakan untuk sanggup akhirat, dan Allah memberikan istiqomah kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wasiat ulama yang ketiga, dalam rangka menghadapi kematian kita diberikan wejangan, yaitu kita harus ngerti tentang makrifat hakikati dunia, kedudukan dunia ini dengan sebenarnya, yang dunia itu hanyalah sementara, sehingga segala sesuatu bagiannya pasti bakal rusak, bahkan lama-lama juga bakal hilang, sirna, dan nanti bakal binasa pada hari kiamat total seluruhnya. Nabi berpesan dalam hadis disebutkan oleh Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wahai umatku, jadilah kalian di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara atau perantau. Artinya orang asing di satu tempat, dia bukanlah pemilik yang sebenarnya. Pengembara atau perantau berarti dia hanya singgah, bukan menetap untuk selama-lamanya. Inilah dunia bagi orang Islam. Sehingga dari hadis tersebut dikomentari oleh sahabat Nabi Abdullah putra Umar bin Khattab. Beliau radhiyallahu anhu menyampaikan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila di waktu pagi jangan menunda sampai sore untuk beramal, dan ketika di waktu sore jangan menunda sampai pagi untuk beramal. Wa khudh min sihhati kalimaradik wa min hayati kalimautik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakit serta hidupmu sebelum mati. Ditambahkan oleh Imam Tirmidzi,
masih komentar sahabat Nabi Abdullah putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, wa udda nafsaka min ahlil kubur fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan, serta dudukkanlah dirimu kelak pasti bakal menjadi ahli kubur, dan sadarilah wahai hamba Allah bahwasanya esok hari tidak ada yang tahu siapa sebutanmu, masihkah disebut orang hidup ataukah sudah mayit atau jenazah. Marilah kita perbanyak untuk mengingat mati serta mencari bekal yang terbaik yang kita gunakan untuk menghadap Allah, serta kita pahami hakikat dunia dengan sebenar-benarnya, bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Namun tidak sedikit dari orang-orang yang akhirnya terbelenggu dan jatuh pada fitnah dunia yang hanya fata morgana. Ada pesan yang begitu mendalam dari seorang terdahulu yang luar biasa. Para ulama menampilkan dalam syair-syair mereka, disampaikan dalam ucapan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Segera ambillah bekal, karena sejatinya engkau tidak bakal tahu apabila malam itu datang masih adakah jaminan untuk hidup sampai esok hari atau esok subuh. Fakamin fatan amsa wa asbaha dhaikan wa qad nusijat akfanu wa walayadri. Betapa banyak pemuda yang masih riang gembira sampai tertawa terbahak-bahak, namun sejatinya kain kafannya telah disiapkan sedangkan mereka tidak mengerti, tidak memahami. Wa kam min arusin zayyanu hali zaujiha wa qad kubidat arwahum lailatal qadri. Betapa banyak pula mempelai yang sudah dirias, disiapkan untuk pasangannya, namun pada malam yang dinanti ruhnya dicabut oleh malaikat. Wa kam min sigarin yurjatulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak pula anak-anak yang diharap masih panjang, masih jauh, masih tinggi cita-citanya, akan tetapi tiba-tiba dia dimasukkan karena sudah mati ke dalam gelapnya liang kubur. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahina minad dahri. Dan betapa banyak pula orang yang sehat, tidak ada apa-apa, tiba-tiba mati. Namun banyak pula orang yang sakit dan sakit namun masih punya umur sampai waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan dengan kita banyak belajar serta introspeksi, menjadikan kita semakin ingat dan terus ingat akan mati, sehingga tahun ini kita songsong dengan kita optimis kepada Allah, berhusnudzon. Mudah-mudahan kalau hidup kita penuh manfaat serta barokah dan istiqomah. Sekiranya kita diambil, kita dalam keadaan terbaik, yang terus berada dalam jalan ketaatan. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan husnul khotimah. Kita akhiri khutbah siang hari ini dengan harapan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga membebaskan dan mengurangi bahkan meleburkan segala bentuk salah dan dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna sholihati amalina wa nas'alukal khaira kullah ajilihi wa ajilihi wa nas'alukal jannah wa murafaqata nabiyyika fil jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika min adzabi jahannam inna adzabaha kana gharama. Allahumma ya Allah, ighfir lana warhamna wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, unsur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal madlumin wa khususan fi Gaza Filistin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah wala tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.